Untuk penghasilan bruto, untuk penghasilan bruto sampai bulan Agustus. Nah, kenapa sampai bulan Agustus? Karena di sini tertulis kalau dia itu bekerja hanya sampai pada bulan September awal. Jadi yang kita akuin itu cuma bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Yang Septembernya nggak diakuin karena kan dia mulai berhenti itu belum selesai di bulan Septembernya. Oke, jadi kita hitung dulu nih penghasilan bruto dari gajinya. Dari 17,5 juta ini dikali berapa? 9 bulan, seingat gua. Pokoknya dari 17,5 juta ini dikali nih bulan-bulan apa aja dia bekerja sampai bulan Agustus. Nah, kita bisa mendapatkan total hasil 140 juta nih. Nah, karena di soal diketahuin Tuan Fajar ini, dia itu membayar iuran pensiun tiap bulan sebesar 100 ribu dan ada biaya jabatan juga nih guys. Nah, untuk biaya jabatan sendiri kalian tahu lah ya, 5% dikali penghasilan bruto dan maksimalnya itu 6 juta. Tapi ini special case ya. Karena dia bekerjanya hanya sampai Agustus, jadi 6 juta itu kan termasuk 12 bulan ya. Jadi 6 juta itu dibagi 12 dikali bulan dia bekerja. Karena dia sampai Agustus berarti berapa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Berarti hanya 8 bulan. Nah, 6 juta dibagi 12 dikali 8. Hasilnya 4 juta. Berarti biaya jabatan yang dia bayar itu cuma 4 juta. Bukan full 6 juta. Karena 6 juta itu dibayar kalau misalnya biaya jabatan itu selama 1 tahun. Untuk iuran pensiunnya itu ada di 100 ribu per bulan, berarti 100 ribu dikali 8 bulan. Nah, untuk penghasilan netonya itu tinggal dikurangin aja. 140 juta dikurangin 4,8 juta yang pengurangnya. Itu kita mendapatkan 135,200,000. Untuk PTKP-nya sendiri, itu kan dia menikah dan memiliki satu tanggung jawab. Jadi, untuk PTKP-nya itu 63 juta rupiah. Dan PKP hingga Agustusnya itu tinggal dikurang aja. Jadi 72,200. Untuk PPh satu setiap bulan ya, karena dia itu pegawai tetap ya, jadi kita bisa menggunakan TER nih. Dia kan PTKP-nya itu 63 juta ya. Kalau misalnya kita lihat di sini, PTKP apa yang 63 juta? Nah ini, dia kan K1 ya. Jadi dia menggunakan TRB. Karena menggunakan TRB, dia kan dilihat tuh penghasilan brutonya berapa. Penghasilan bruto per bulannya 17,5. Di sini kategori yang 17,5 itu ada di nomor 13. 16 juta 400 sampai dengan 18 juta 450 itu dikenakan tarif 7%. Jadi untuk per bulannya dia itu wajib menyetor 17 8 juta 8 juta 575 sorry itu bukan per bulan selama 7 bulan dari bulan Januari sampai Juli. Nah, kenapa dia cuman menyetor sampai bulan Juli? Karena nih guys, kalau TER itu kan dipakai hanya sampai kayak gimana ya? Untuk bulan terakhir itu dia nggak pakai TER. Jadi untuk bulan terakhir dia kerja atau bulan terakhir masa pajak, dia itu langsung dihitung keseluruhannya, langsung dihitung setahunannya. Jadi dia untuk bulan terakhir itu dia memakai PPh terutangnya yang pakai tarif progresif ini yang 5%, 15%, 20%. Oke, karena kita udah mengetahui nih PPh satu per bulan setiap bulannya berapa dari bulan Januari sampai Juli itu dia dikenain 8,575,000. Nah, itu kita sekarang hitung nih tarif PPh satu terutangnya totalnya berapa selama tahun tersebut. Karena PKP-nya itu 72,200, jadi kita di sini bisa hitung. Nah, untuk 60 juta pertama ya. 60 juta pertama dikali 5% itu 3 juta. Nah, sisanya itu kan 12,200. Nah, kenapa bukan 72,200? Karena kalau dalam sistem progresif itu, kalau misalnya di tahap pertama 60 juta itu udah kepake semua, berarti dikurangin. Berarti 72,200 ini, yang ini itu dikurangin sama 60 juta. Jadi untuk yang tahap keduanya yang 15%, yang 15% itu 12,200,000 dikali 15% hasilnya 1,830,000.
Nah, kalau ditotal-totalin, berarti PPh satu yang terutang Pak Fajar ini, itu totalnya 4.830.000. Loh, berarti PPh terutang itu lebih kecil dari PPh satu per bulan dia dong. Nah, inilah kasus spesialnya. Berarti PPh satu yang telah dibayarkan itu sebesar yang PPh TER tadi, yang 8.575.000 itu, dan yang lebih potong itu ada di angka 3.745.000. Ini tinggal dikurang aja ya, 8.575.000-nya dikurang sama 4.830. Nah, ini ada notes kelebihan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 itu akan dikembalikan oleh PTW kepada Tuan Fajar beserta dengan pemberian bukti potong pajak penghasilan pasal 22 masa pajak terakhirnya. Oke, untuk pencatatan ya, karena ada yang request buat nampilin pencatatan jurnalnya. Oke, jadi yang pertama kita lihat dari POV PTW atau POV pemberi kerjanya. Karena beban gajinya per bulan itu 17,5 juta, berarti hutang PPh satu itu kan 1.225.000 ya. Kenapa 1.225.000? Karena itu kita pakai yang ini PPh satu yang ter yang per bulannya. Oke. Habis itu hutang BPJS itu 100.000, itu apa? Karena si Pak Fajarnya ini tuh kan dia bayar 100.000 ke perusahaan untuk didaftarkan ke program BPJS ya. Jadi utang BPJS yang PTW terima ini itu wajib disetorkan ke BPJS. Berarti itu bukan sebagai penambahan revenue atau ada lain-lain, itu salah besar. Jadi dia itu dicatat sebagai hutang ya. Kalau misalnya si penerima penghasilan itu yang membayar iuran tersebut. Nah, total kas yang diterima perusahaan itu ada 16.125.000. Sorry, 175.000. Ini apa namanya? Kas yang dikeluarkan ini ya, yang kas yang dikeluarkan PTW kepada Pak Fajar. Nah, untuk pencatatan pembayaran lebih bayar Tuan Fajar untuk perusahaan sendiri. Jadi PPh satu yang dibayar di mukanya itu kan 3.745.000 ya. Nah, dia itu apa namanya? Dijadiin kompensasi nih. Kompensasi sama perusahaan bakal dikasih lagi ke Pak Fajar sebesar nominal tersebut. Nah, berarti itu akan dicatat sebagai hutang karyawan. Kalau misalnya baru diakuin ya, kalau baru diakuin itu dicatat sebagai hutang karyawan. Kalau misalnya sudah diakuin, bakal dicatat sebagai kas. Oke. Oke, keep in mind, ini itu pencatatannya based on POV-nya PTW atau pemberi kerja, bukan POV-nya Pak Fajar ya. Oke, karena PPh pasal 21 itu udah selesai, gue bakal oke, kalau gitu sebelumnya ada yang mau nanya dulu deh. Ada yang mau nanya nggak? Gue bakal kasih dua orang untuk nanya tentang PPh pasal 21 sebelum kita masuk ke PPh pasal 22. Siapapun. Kalau misalnya nggak ada, nanti kita langsung gas aja. Silakan. Karena mungkin nggak ada yang mau nanya, gue lanjut aja ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, PPh pasal 22. Nah, PPh pasal 22 ini menurut PMK nomor 34, pasal 22 ini tuh kayak gimana ya? Kayak ada yang nanya di chat, katanya Oh, dia masih nggak ngerti di pencatatan PPh satu. oke, sebentar ya. Apa tuh? Boleh tolong dibacakan? Cuma dia bilang nggak ngerti aja sih, mungkin bisa diulang lagi. Oke, aku ulang sekali lagi ya. Jadi untuk pencatatan PPh satu itu kan kita berperan atau lu posisiin diri lu sebagai akuntan perusahaan PTW. Jadi gimana nih catatnya kalau misalnya si Pak Fajar ini kan dia itu apa namanya merupakan pegawai atau ex pegawai perusahaan gua nih. Nah, kita catatnya yang pertama itu per bulan dulu. Pencatatan beban gaji si Pak Fajar per bulan. Karena per bulannya itu beban gaji yang harus dikeluarkan atau gaji yang ditetapin sama perusahaan itu 17.500.000 ini ke Pak Fajar.
Jadi kita nulis bebannya itu sesuai nih, beban gajinya 17.500.000 nih. Oke, dari situ udah paham ya. Nah, untuk hutang BPH, untuk hutang PPh satu dan hutang BPJS, kenapa mereka dicatat sebagai hutang? Karena PPh satu sendiri itu, dia itu kan wajib disetor ke pemerintah, bukan sebagai beban atau kayak penahanan laba yang tidak dikasih ke Pak Fajar. Jadi untuk hutang PPh dan hutang BPJS ini itu mereka itu wajib dikeluarkan oleh perusahaan kepada pihak ketiga atau pihak yang wajib dipungut gitu loh. Untuk hutang PPh satunya ini kita ambil lewat TER. TER-nya itu kan kita tahu nih pakai tarif 7% karena gaji brutonya itu kan 17.500.000 dikali 7% nih. Karena kalau kalau di sini kan gue tulisnya kan 8.575 itu karena dia itu udah dari bulan Januari ke bulan Juli ya. Jadi gue tulisnya langsung akumulasinya. Kalau misalnya di satu bulanin itu totalnya 1.225.000. Nah itu ini itu di bagiannya di kredit ya. Hutang PPh satu ini dikredit dan hutang BPJS ini dikredit. Nah, kas yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada Tuan Fajar itu sebanyak 16.175.000 guys. Jadi bukan bukan 17.500.000 full, tapi kas yang dikeluarkan itu udah dipotong sama PPh satu bulanan sama utang sama BPJS ya. Jadi yang diterima Pak Fajar itu sebesar segini, 16.175.000 ini. Nah, untuk pencatatan pembayaran lebih bayarnya, kan di sini di soal kita udah diketahui ya, PPh satu yang dibayar itu yang dari ter bulanannya itu kan 8.575 dan dia itu lebih gede daripada PPh satu terutangnya yang ini nih, yang kita hitung melalui tarif progresif. Otomatis kita kan harus bayar atau bayar kompensasi ke Pak Fajar dong. Nah, itu dicatatnya begini. Untuk PPh satu prepaid-nya atau dibayar di mukanya itu di debit, oke? Dan untuk hutang karyawan atau kas itu dikredit karena itu bakal kita keluarin kan uangnya ke Pak Fajarnya. Ya, mungkin sih itu doang ya bahasan soal PPh satu. Ada yang nanya lagi di chat, dia nanya kalau pencatatan ini tuh hanya berlaku ketika lebih bayar aja atau kalau kurang bayar juga perlu pencatatan. Terus ada juga masih bingung kenapa ternya sampai Juli aja. Oke, yang pertama untuk pencatatan yang kurang bayar. Untuk pencatatan yang kurang bayar, otomatis itu kan sistemnya si Pak Fajar yang harus bayar kekurangan tersebut kepada perusahaan kan. Otomatis kas atau utang karyawannya itu bertambah atau didebit dan PPh satu dibayar di mukanya itu dikredit. Sesimpel begitu. Jadi dibalik aja. Nggak usah kayak dipikir pusing. Kayak, oh, gue harus nambah akun ini. Enggak. Tinggal dibalik aja, guys. Jadi hutang karyawan atau kasnya itu didebit. Karena kan hutang karyawan itu hutang si Pak Fajar ya. Jadi hutang Pak Fajar misalnya kalau Pak Fajar itu udah membayar kekurangan PPh satu tersebut, berarti kan kas perusahaan bertambah. Dan PPh satu prepaid-nya atau dibayar di mukanya itu kan berkurang. Jadi sesimpel itu guys, kalau untuk yang kurang bayar. Tinggal dibalik aja nih, yang PPh satu dibayar mukanya jadi dikredit, untuk hutang karyawan atau kasnya itu di debit. Itu untuk kurang bayar. Nah, ada yang nanya juga tadi, kenapa ternya hanya sampai bulan Juli? Jadi gue jelasin ulang ya. Untuk penggunaan ter itu secara apa ya? Secara simpelnya itu, semisal gue udah kerja 12 bulan. Gue udah kerja 12 bulan di PT Taximeter. Nah, untuk penghitungan PPh satu terutang selama 1 tahun, itu kan gue dihitung pakai tarif progresif kan ya? Tarif progresif. Nah, untuk pajak per bulannya, PPh satu per bulannya itu gue menggunakan TER. Nah, TER itu kan digunakan hanya 11 bulan pertama, 11 bulan doang ya. Untuk bulan terakhir itu kita hitungnya pakai tarif progresif. Nah, untuk dari apa namanya sistem tersebut kita gunakan dalam kasusnya Pak Fajar ini. Dia kan dalam setahun kerja cuma sampai bulan September, awal September. Otomatis gaji yang dia peroleh itu cuma sampai bulan Agustus kan. Nah,
Dari total 8 bulan dia bekerja, itu 7 bulan itu dia menggunakan TER, 1 bulan itu atau PPh satu terutang terakhirnya itu menggunakan tarif progresif. Jadi sebagai notes, kalau misalnya menghitung PPh satu menggunakan TER, dia hanya menggunakan sampai bulan selain bulan terakhir. Jadi kayak misalnya yang tidak menggunakan TER itu hanya bulan terakhir dia bekerja selama tahun itu. Oke? Sesimpelnya itu. Jadi kalau misalnya gue cuma bekerja sampai Mei, TER yang dipotong itu cuma bulan Januari, Februari, Maret, April. Berarti 4 bulan doang pakai TER. Untuk bulan Mei-nya, karena misalnya gue bekerja sampai akhir Mei. Habis itu, apa namanya, di bulan Juni, gue resign. Jadi 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April, gue pakai TER. Untuk bulan terakhirnya, di bulan Mei, itu gue langsung ngitung PPh satu terutang gue selama gue bekerja di tahun tersebut. Nah, dari situ kelihatan tuh mana aja yang harus dibayar untuk bulan terakhirnya, bulan Mei, mana yang bisa menjadikan lebih potong dan kurang potong gitu. Oke, mungkin itu doang, itu aja ya yang bisa gue jawab karena masih banyak materinya. Nah, kita lanjut ke PPh pasal 22 nih. PPh pasal 22 sendiri. Nah, itu ada tiga ya PPh pasal 22. Kalian harus ingat yang pertama PPh pasal 22 atas impor. Yang kedua PPh pasal 22 atas transaksi kepada pemerintah. Yang ketiga itu PPh pasal 22 atas penjualan barang tertentu. Nah, berdasarkan PMK nomor 34, bendahara pemerintah itu diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 sehubung dengan pembayaran atas penyerahan barang yang dilakukan oleh orang pribadi atau wajib pajak tersebut kepada pemerintah. Jadi apa namanya logikanya, misal PT Tax Mileter itu menjual komputer kepada suatu instansi pemerintah. Nah, si instansi pemerintahnya ini itu dia wajib memungut PPh pasal 22 eh, apa dari barang yang PT Tax Mileter itu kasih. Jadi semisal PT Tax Mileter kasih 10 komputer seharga 100 juta. Nah, si pemerintah, si instansi pemerintah ini wajib memotong PPh pasal 22. Nah, instansi pemerintahnya ini tuh nggak sembarang, guys. Jadi tergantung siapa PT Tax Mileter itu menjual barangnya. Nah, jadi dia menjual barang ke instansi pemerintah, misalnya kayak contohnya dia menjual barang ke BPS atau Bapenda. Nah, si Bapenda ini atau BPS ini dia itu wajib memungut PPh pasal 22 atas barang yang diserahkan oleh PT Tax Mileter. Nah, ada juga badan-badan tertentu untuk memungut PPh pasal 22 dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan wajib pajak badan tertentu itu diwajibkan untuk memungut PPh pasal 22 dari pembelian atas penjualan yang tergolong sangat mewah. Nah, berarti dia juga ada dong hubungannya sama PPNBM. Nah, kita lanjut. Pihak lain untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan. Nah, itu diwajibin juga tuh, guys. Oke. Nah, untuk pengecualian dari PPh pasal 22, nah ini itu yang pertama, itu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksudkan dengan pasal 207, itu yang berjumlah paling banyak 2 juta. Jadi, ini loh, kalau misalnya gua sebagai PT itu melakukan apa penyerahan barang atau menjual barang ke instansi pemerintah nih. Nah, dan barang tersebut total-totalnya itu tidak melebihi 2 juta. Jadi barang yang gue kasih, misalnya komputer yang gue kasih atau yang gue jualkan ke pemerintah, itu harganya 2 juta nih. Nah, otomatis dia itu tidak dikenakan PPh pasal 22. Nah, untuk PPh pasal 22 tersendiri itu tidak DPP-nya itu enggak termasuk PPN ya. Jadi kalau misalnya ada PPN itu dihitung atas harga jualnya, bukan harga sama PPN-nya.
Nah, untuk pembayaran yang dilakukan dan nah, untuk yang kedua yang dikecualikan itu pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 217 untuk BUMN atau BUMD yang berjumlah paling banyak 10 juta dan tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Jadi gini loh, yang untuk poin nomor dua itu, misal gue sebagai PT juga menjual barang atau melakukan penyerahan barang kepada suatu instansi BUMN, contoh Pertamina deh. Gue jual printer seharga 9 juta. Nah, itu apa namanya? Itu dikecualikan dari PPh pasal 22. Karena eh, kita bisa lihat sendiri kan dari pasal 217 ayat 1 huruf C. Kalau misalnya barang tersebut jumlahnya itu paling banyak 10 juta, dia itu dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan pasal 22. Oke. Nah, untuk objek pajaknya sendiri itu ada sekitar 7 yang gue catat. Yang pertama atas impor. Nah, kalau misalnya impor sendiri ini, kalau kita punya angka pengenal importir atau API, itu tarif yang dikenakan itu 2,5% atas nilai impor yang kita lakukan. Nah, kalau misalnya dia itu nggak punya API nih, atau angka angka pengenal importir, itu tarifnya 7,5% dikali nilai impor. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya nih, bedanya yang punya API sama non API itu gimana ya? Kalau dari pengetahuan gue, biasanya di industri itu yang punya API itu biasanya PT resmi. Kayak contohnya PT kayak dia itu udah bergerak di bidang itu, di bidang importer itu sejak lama. Jadi dia otomatis itu kan punya nomor API ya. Kalau yang belum punya API itu biasanya orang pribadi yang dia melakukan impor atas suatu barang yang apa namanya? Yang ditujukan untuk penjualan gitu loh, untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dia tuh biasanya nggak punya API nih, dan tarifnya itu dikenakan 7,5%. Yang kedua, itu ada pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB atau Dirjen eh, Bea Cukai, singkat gue. Pokoknya Dirjen Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai, gue lupa. Pokoknya pembelian barang yang dilakukan DJP atau bendahara pemerintah atau BUMN atau di instansi pemerintah lainnya itu tarifnya dikenakan 1,5% dan tidak termasuk PPN dan itu bukan pajak final. Jadi bisa nih di apa namanya digunain sebagai kredit pajak di SPT tahunan. Untuk yang ketiga, itu atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan DJP. Itu ada so far ada 4 kategori ya. Yang pertama kertas. Kalau misalnya kita mau ngejual kertas dalam kuantitas tertentu kepada apa namanya konsumen, bukan konsumen ya, kayak kepada rekanan lain kayak PT Lion untuk diolah lagi. Nah, itu tarifnya itu 0,1%. 0,1% atas DPP PPN. Jadi dia itu tidak final ya. Nah, apa sih yang dimaksud DPP PPN? Sama kayak yang ini, yang atas pembelian barang dilakukan oleh pemerintah, dia itu tidak termasuk PPN. Yang maksudnya itu. Jadi untuk DPP-nya itu nggak masuk PPN ya. Jadi harga jualnya. Untuk semen dikenakan tarif 0,25%. Untuk baja dikenakan tarif 0,3%. Dan yang terakhir untuk otomotif itu dikenakan 0,45%. Untuk objek yang keempat nih, itu atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas dan sebagai berikut kayak pungutan PPh pasal 22 itu kepada penyalur atau agen. Nah, ini itu bersifat final juga. Selain penyalur selain penyalur atau agen itu bersifat tidak final ya. Nah, untuk objek selanjutnya itu ada penghasilan yang diterima atau diperoleh rekanan sehubung dengan transaksi. Kayak contohnya penjualan, penyerahan jasa, persewaan, dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta yang dilakukan melalui pihak lain. Dalam sistem informasi perdagangan sebesar 0,5% dari seluruh nilai pembayaran yang tercantum dalam dokumen apabila penjualan barang atau jasa oleh wajib pajak dalam negeri
memiliki peredaran bruto sampai dengan 500 juta rupiah dan tahun pajak perjalanan telah menyampaikan. Nah, yang untuk keenam, objek pajak keenam itu ada pihak lain untuk melakukan pemungutan atau penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas penjualan emas, perhiasan, emas batangan itu akan dipungut sebesar 0,25%. Jadi kalau misalnya yang penjualan hasil produksi ini ya kayak contohnya eh, yang kayak kertas, semen, baja, otomotif itu kan tarifnya 0,1%, 0,25%, 0,45%. Nah, untuk emas ini itu dia dikesampingkan, dikhususkan karena mau dijual ke siapapun itu tarif PPh pasal 22-nya itu akan berlaku eh, 0,25%. Jadi itu udah absolut ya. Dan yang terakhir itu aset kripto. Aset kripto, misalnya apa namanya, untuk sebelum tanggal 1 Agustus deh, sebelum Agustus 2025 itu tarifnya 0,1%. Dan mulai tanggal 1 Agustus 2025 itu tarifnya 0,21% dari nilai transaksi aset kripto. Jadi kalau FYI buat kalian itu aset kripto itu bisa digolongkan sebagai barang eh, barang dari luar negeri. Jadi itu istilahnya itu kayak kita tuh melakukan pembelian melalui perdagangan internasional dan itu kan dimasukkan ke PPh pasal 22. Oke. Ini untuk aset kripto doang ya. Bukan saham, bukan obligasi, reksadana itu beda lagi. Nah, untuk contoh soalnya, yang pertama nomor satu, instansi pemerintah Lampung membeli alat tulis kantor senilai 5 juta rupiah dari CV berkah non PKP, atau dia CCV berkahnya itu dia bukan pengusaha kena pajak, otomatis CCV berkahnya ini kan dia nggak dia itu nggak ada PPN ya, dia nggak ada PPN yang harus dia pungut dan dia itu tidak memiliki surat keterangan bebas pajak. Nah, jumlah PPh pasal 22 yang dipungut dan disetor oleh instansi pemerintah Lampung itu sebesar DPP-nya itu 5 juta. 5 juta dikali tarif tarif eh, PPh pasal 22 penjualan penjualan kepada instansi pemerintah itu kan 1,5%. Jadi total PPh 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah tersebut itu sebesar 75.000. Oke, untuk jurnal pencatatannya itu ada di sini. Kasnya bertambah, sorry, iya benar. Untuk jurnal pencatatan si CV berkahnya dari POV CV berkahnya itu kasnya bertambah sebesar 4.925.000 dan PPh 22 prepaid-nya atau PPh 22 dibayar di mukanya itu bertambah juga sebesar 75.000 dan penjualannya atau revenue-nya atau sales-nya itu sebesar DPP-nya 5 juta. Jadi untuk PPh 22 yang 75 ribunya ini dicatat sebagai aset karena dia itu bisa menjadi pengkreditan pajak di akhir tahun pengisian SPT. Jadi ditulisnya itu sebagai prepaid. Oke, kita lanjut ke mungkin ke lanjut ke nomor 2 ya. Untuk instansi pemerintah Jambi membeli mesin cetak pada Tuan K sebesar 5 juta rupiah. Pembelian mesin cetak tersebut dilakukan melalui marketplace L yang tergabung dalam SIP atau Sistem Informasi Perdagangan Pemerintah. Nah, pembayaran dilakukan dengan menggunakan uang persediaan. Atas pembelian mesin cetak tersebut, yang pertama, dia itu dikecualikan apa namanya? Sorry. Nah, dia itu apa karena si apa Tuan K ini itu menjual mesin cetak sebesar 5 juta kepada instansi pemerintah melalui marketplace L yang merupakan marketplace yang sudah terdaftar sistem informasi pemerintah. Jadi dia itu udah masuk ke perdagangan sistem perdagangan pemerintah. Jadi dia itu dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi tersebut. Jadi yang memungut PPh pasal 22-nya itu dari marketplace-nya langsung, bukan dari instansi pemerintahnya. Oke, lanjut nomor 3. PT Sentosa adalah industri semen
PT Sentosa menjual semen kepada distributor dalam negeri sebesar 1 miliar. Transaksi yang dilakukan tanggal 5 Mei 2025 itu dia tuh harga pokok pembayarannya, harga pokok barangnya itu ada di angka 600 juta. Untuk 600 juta ini kita eh, kita kesampingkan dulu ya karena kita mau ngitung PPh 22-nya itu berapa. Karena dari penghitungan PPh 22 itu tidak dilihat harga pokok barang itu berapa enggak. Nah, untuk tagihan PPh 22-nya itu pertama DPP-nya. DPP-nya itu kan 1 miliar ya. Karena PT Sentosa ini itu kita asumsikan dia itu PKP ya. PT Sentosa itu kita asumsikan PKP dan distributornya juga merupakan PKP juga. Otomatis dia itu wajib memungut PPN nih. Si PT Sentosanya itu wajib memungut PPN sebesar 11%. Jadi pajak yang dipungut oleh PT Sentosa, sorry, PJ apa pajak yang wajib dikeluarkan oleh PT distributornya itu ada PPN dan yang wajib dipungut oleh distributornya itu ada PPh 22 atas industri semen. Jadi total pembayarannya itu ada harga semen yang pertama itu 1 miliar, yang kedua PPN-nya 11% itu 110 juta, yang ketiga ada PPh 22-nya, PPh 22 atas industri semen dengan tarif 0,25% atas harga semen tersebut. Tidak digabungkan dengan PPN ya guys. Jadi total pembayarannya itu ada di angka 1 miliar 112 juta. Untuk pencatatan si PT Sentosa yang sendiri nih, PT Sentosa itu kan dia apa ya istilahnya ya, dia kan menjual barang dan dia itu merupakan PKP. Otomatis dia itu memungut PPN dan atas penjualan tersebut dia itu memungut PPh 22 juga. Karena PPh 22 itu kan merupakan penyerahan barang ya, penyerahan barang sebesar sekian sekian. Nah, apa namanya? Total 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 pendapatan atau total total apa kas yang bakal diterima oleh PT Sentosa itu ada di ini guys pencatatannya, ada di account receivable atau piutang sebesar satu miliar 112 juta 500 ini itu di debit. Untuk penjualan atau revenue-nya ada di 1 miliar di sini harga semennya, dan untuk PPN keluarannya itu 110 juta ini dikredit, dan juga ada hutang PPh pasal 22-nya. Itu dikredit sebesar 2.500.000 gitu guys. Dan untuk beban pokok penjualannya tadi yang 600 juta dicatat sebagai yang tadi ya, eh, ya HPP lah, pokoknya HPP itu kan jadiin beban ya. Berarti persediaannya itu berkurang dong. Persediaannya dikredit, beban pokok penjualannya itu didebit. Itu untuk jurnal pencatatan PT Sentosanya. Oke, lanjut ya. Ini tuh untuk contoh soal eh, apa impor. Jadi pada tanggal 1 Februari 2023, PT Sejahtera itu dia merupakan PT yang mempunyai API. Itu melakukan impor barang senilai 1 miliar. Dia itu angka 1 miliar itu udah termasuk chief-nya ya. Nah, apa itu chief? Chief itu singkatan dari cost, insurance, dan freight. Jadi biaya cost atau biaya barangnya, insurance-nya, dan freight-nya itu dijadiin satu jadi chief. Nah, dan chief ini itu dijadikan DPP-nya, jadikan untuk apa namanya menghitung biaya masuknya. Karena apa namanya si PT Sejahtera ini dia itu memperoleh LC. Nah, LC itu letter of credit ya. Letter of credit senilai 80% dari Bank DKM sebesar 800 juta. Nah, untuk PIB, pemberitahuan impor barang itu, kita hitungnya begini. Dari total chief-nya dulu pertama. Total chief-nya itu kan ada 1 miliar. Dan untuk apa namanya, setiap impor itu kan pasti ada biaya masuknya ya. Jadi
kalau misalnya itu ada kasus PTA melakukan impor barang dari PT B yang merupakan PT luar negeri, dan itu kan dia melakukan impor ya. Itu bukan cuman PPh pasal 22 doang nih yang dipungut. Ada juga biaya apa? Biaya masuknya dan juga PPN kalau misalnya dia PKP. Jadi pertama kita nyari biaya masuknya dulu nih. Biaya masuknya itu misal 10% nih. Jadi biaya masuknya itu 10% dari nilai chief itu dikenakan 100 juta. Jadi untuk nilai impornya sendiri itu ada di angka 1,1 M. Nah, dari nilai impornya ini tuh kita jadikan DPP untuk penghitungan PPN dan PPh pasal 22. Karena PPh pasal 22-nya itu dia memiliki API, jadi tarifnya 2,5%. Dan PPN sendiri tarifnya udah tahu lah ya 11%. Tinggal kita hitung 1,1 M ini dikali 11%, hasilnya 121 juta. Nah, untuk PPN-nya sendiri itu udah dikenakan 121 juta. Dan untuk PPh pasal 22-nya sendiri itu dikalikan dengan tarifnya yaitu 2,5% sebesar 27 juta 500 ribu. Dan total-total yang harus dibayar oleh si siapa namanya, si PT Sejahtera itu 1 miliar 248 juta 500 ribu. Wah, banyak ya. Makanya itu kalau misalnya kita impor itu pajak yang dikenain itu bener-bener gila, tau nggak? Jadi kayak pemerintah itu benar-benar menekan banget aktivitas importir, karena ya itu juga bisa membunuh istilahnya apa namanya, kayak pedagang-pedagang dalam negeri ya, karena dia itu kan mengimpor bukan menggunakan sumber daya dalam negeri. Nah, kita balik lagi ke soal persoalan. Untuk pencatatan PT Sejahtera itu ada di persediaan, karena dia membeli barang kan, membeli barang atau mengimpor barang senilai 1 miliar ditambah biaya masuknya 100 juta, berarti persediaan dia itu 1,1 M. Jadi itu persediaan di debit dan PPN masukan itu di debit juga. Karena apa? Karena PPN masukan itu bisa dikreditkan di SPT tahunan nanti. Jadi bisa dikurangkan PPN keluaran kita. Jadi PPN masukan itu di debit dan PPh pasal 22 ini di debit juga karena dia itu merupakan pajak yang dibayar di muka atau prepaid. Karena kan dia mengeluarkan PPh 22 dipungut oleh Dirjen Bea Cukai, otomatis PPh pasal 22 ini bisa digunakan dalam SPT tahunan untuk pengurangan pajak tahunan PT Sentosa. Untuk bagian pengreditannya seperti biasa, itu yang pertama ada di kas 448 juta 500 ribu. Nah, kenapa kasnya cuma 448 juta 500 ribu? Karena dia itu sudah dikurangkan oleh hutang. Jadi kan di soal kan apa namanya dijelasin kalau PT Sejahtera itu dia memperoleh letter of credit senilai 80% dari Bank DKM kan, sebesar 800 juta. Jadi letter of credit ini atau hutang LC ini tuh kalau kalian tahu notes payable, nah ini tuh notes payable namanya. Jadi dia itu memperoleh notes payable sebesar 800 juta. Jadi kas yang PT Sentosa keluarkan itu hanya 448 juta 500 ribu. Nih, dari total apa namanya? Total biaya yang dia keluarkan udah termasuk PPh pasal 22, termasuk PPN, termasuk biaya masuk dan lain-lain. Yang tadi itu 1,248 M ini. Oke. Mungkin segitu aja dari PPh pasal 22. Adakah yang belum mau bertanya? Ada Bisa. yang nanya Re, di chat, katanya PPH Industri itu yang pungut distributor atau PT Sentosanya. Soalnya ada di kredit, jadi agak bingung. Oke, untuk PPh pasal 22-nya itu yang memungut ya PT Sentosa. Oke, PT Sentosa itu kan nomor 3. Nah, yang memungut PPh pasal 22-nya ini itu ya si inilah PT Sentosanya. Jadi kayak gimana ya? Sebentar. Gue juga agak bingung ngejelasinnya. Kalau kita lihat dari sini kan, apa namanya, penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan keputusan dan lalala ini. Tarifnya ini kan kalau semen itu 0,25% ya. Jadi otomatis yang memungut itu
seharusnya si PT siapa sih distributor ini ya, seharusnya ya. Nah, tapi kalau misalnya di contoh soal ini, yang memungutnya itu si PT Sentosanya sendiri. Jadi kita kita simpulkan aja ya dari soal nomor 3 ini ya. Si PT Sentosa ini memungut PPN dan PPh dua atau industri semen. Jadi kalau misalnya kasusnya itu PP apa? Kasusnya itu penjualan barang tertentu kayak yang tadi semen, baja, otomotif dan kertas itu yang memungut PPh dua itu yang menjual kepada pelanggan. Jadi gue sebagai PT misal menjual kertas sebesar 1 M, senilai 1 M. Nah, PPh dua yang gue pungut itu PPh dua yang dipungut itu gue yang mungutnya, bukan si apa namanya? Bukan si pelanggan, bukan si distributornya. Jadi yang memungut PPh dua itu kalau misalnya kasusnya itu transaksi barang tertentu itu yang memungut yang menjual. Jadi eh, dari di kasus yang nomor 3 ini PT Sentosalah yang memungut PPh dua dan PT Sentosalah yang akan menyetornya ke pemerintah gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi terakhir yang masih belum paham gitu, bisa on mic atau di chat. Hmm. Oke, mungkin karena nggak ada ya, gue bakal lanjut ke PPh pasal 23. Nah, PPh pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak dalam negeri dan BUT atas penghasilan yang pertama penanaman modal, yang kedua penyewaan aset fisik dan finansial, yang ketiga keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan, yang keempat pemberian jasa tertentu. Jadi untuk yang pihak pemotong itu pencatatan hutang pajaknya atas pembayaran dilakukan atau kontrak kerja dibuat, dan pajak yang dibayarkan akan mengurangi nilai kas yang diberikan tetapi tidak menjadi beban perusahaan. Jadi kalau misalnya gue sebagai perusahaan nyewa jasa nih, nyewa jasa PTB. Nah, otomatis kita kan yang memotong PPh pasal 23 atas jasa si PTB kan. Nah, itu pajak yang kita potong, pajak yang kita pungut itu nggak boleh dijadiin beban. Sorry. Otomatis itu pajak yang kita pajak yang kita potong atau kita pungut itu kita jadikan hutang, bukan beban. Karena kalau misalnya dijadikan beban itu tidak diakuin sama fiskal. Nah, kalau bagaimana untuk pihak yang menerima pembayaran atau pihak yang dipotong pajaknya, itu pencatatan sebagai pajak dibayar di muka. Kayak yang tadi lah pokoknya. Kalau misalnya kalian bingung nih, siapa yang memotong, siapa yang memungut dalam pencatatan, jurnal pencatatan, kalian bisa lihat di PP pasal 23 nih. Dari POV pihak pemotong dan POV pihak yang dipotong. Bagaimana pencatatannya gimana, di jurnal itu gimana, habis itu ketentuan-ketentuannya itu gimana. Kayak misalnya contohnya tadi kan, pajak yang kita pungut itu kan nggak boleh dijadiin beban, tapi harus jadiin hutang kan. Dan di sini juga ada apa namanya ketentuan bagi pihak yang menerima pembayaran atau pihak yang dipotong pajaknya ya sendiri ya. Pihak yang ngasih jasanya itu, ini pencatatannya di jurnal atau gimana. Nah, itu ada di slide ini. Jadi kalian take notes aja kalau masih bingung. Tadi untuk penjurnalannya itu eh, dari segi pihak pemotong dan pihak yang dipotong itu ada di slide ini. Nah, untuk tarifnya. Tarif PPh pasal 23 itu ada dua. Yang pertama 15%. 15% ini dikenakan atas bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Yang kedua ada royalti. Yang ketiga ada hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang dipotong PPh satu. Yang keempat ada dividen yang diterima atau diperoleh perusahaan sebagai
wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD berjumlah kepemilikan sahamnya di bawah 25%. Jadi apa namanya, untuk yang tarif 15% ini itu kita bisa simpulkan dia itu terhadap penanaman modal ya guys. Jadi untuk penanaman modal rata-rata itu di tarif 15%. Nah, untuk 2%-nya ini itu untuk apa namanya? Untuk kegiatan sewa menyewa ya, yang dikecualikan sewa apa namanya? Sewa tanah dan bangunan. Karena sewa tanah dan bangunan itu dikenakan PPh final. Dan kalau misalnya kita sewa menyewa tersebut itu kayak misalnya gue gue memberikan jasa penyewaan mobil kepada PTB. Nah, itu dikenakan PPh pasal 23. Dan juga ada juga imbalan sehubung jasa, misalnya jasa jasa teknik, jasa konsultan, jasa manajemen dan jasa lain-lain yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, atau anggaran pendapatan pembelajaran desa. Selain jasa yang telah dipotong PPh satu ya guys. Otomatis jasa yang diberikan oleh badan biasanya, bukan orang pribadi. Karena kalau orang pribadi nanti jatuhnya ke PPh pasal 21. Nah, untuk contoh soal PPh pasal 23 nih. Yang pertama, PT Makmur Industri membayar sewa mesin kepada PT Harapan Bangsa. Si PT Harapan Bangsa ini tuh merupakan non PKP. Jadi dia itu tidak diwajibkan, tidak dikenakan PPN lah istilahnya. Nah, harga atau biaya sewa mesinnya itu sebesar 38.850.000. Nah, pencatatannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, penerima pendapatan, yaitu si PT Harapan Bangsa, dan pengguna jasa, si PT Makmur. Nah, kita bahas yang penerima pendapatan dulu nih, si PT Harapan Bangsa. Nah, untuk jurnal pencatatan PT Harapan Bangsa, itu yang pertama kas. Kas yang diterima itu dia 38.073.000. Itu sudah dipotong oleh PPh 23 yang dipungut oleh si PT Makmur Industri. Jadi kas yang dia terima ini 38.073.000 dan PPh 23 sebagai prepaidnya itu 777.000. Itu semua di debit ya guys. Dan untuk yang bagian pengkreditannya itu ada di revenue-nya, pendapatan sewa mesinnya, atau bisa dibilang service revenue-nya 38.850.000. Nah, untuk pencatatan jurnal PT Makmur Industri sebagai apa namanya, penyedia jasanya. Nah, yang pertama itu ada bebannya, beban sewa mesin, beban yang dia keluarkan itu ada 38.850.000. Nah, kenapa itu nggak dipotong, apa namanya, nggak di, sorry, pengguna jasa ya, sorry sorry. Untuk pengguna jasa PT Makmur Industri itu kan dia membayar sewa ya. Membayar sewa berarti uangnya itu kan dikeluarkan ya. Jadi kalau misalnya uangnya dikeluarkan otomatis dicatatnya itu sebagai beban. Nah, pencatatannya itu ada di beban sewa mesin atau beban bisa dibilang service expense. Service expense-nya itu sebesar 38.850.000 dan hutang PPh 23-nya itu dikredit sebesar 777.000 dan kasnya itu yang ia keluarkan itu 38.073.000 itu. Nah, untuk pencatatannya itu mungkin itu aja sih. Jadi untuk yang apa namanya, pengguna jasa itu untuk PPh 23 itu kan terutang ya. Jadi eh, karena yang memungut PPh 23 itu pengguna jasanya, otomatis dia itu harus menyetor ke pemerintah. Karena harus menyetor ke pemerintah, jadi itu PPh 23-nya dihitung atau dikategorikan sebagai hutang. Oke. Untuk yang nomor dua, PT Makmur Industri membayar sewa mesin kepada PT Harapan Bangsa. Dan di sini kasusnya itu PT Harapan Bangsa itu merupakan PKP dan nilai
sewanya itu sebesar 38.850.000, belum termasuk PPN. Jadi ini soalnya sama ya, tapi bedanya itu si PT Harapan Bangsa atau apa namanya yang penyedia jasanya itu merupakan PKP, otomatis bakal dikenakan PPN. Nah, penjurnalan itu gimana sih? Nah, karena ada dua sisi nih. Yang pertama sisi penerima pendapatan atau yang pengeluaran atau yang menyediakan jasanya, dan ada yang pengguna jasanya. Yang pertama si PT Harapan Bangsa dulu deh, karena dia itu apa namanya? Penyedia jasanya ya. Jadi untuk kasnya itu yang diterima itu sebesar 42.346.500, dan PPh 23-nya yang dipotong oleh pengguna jasanya itu sebesar 777.000. Oh ya, FYI, 777.000 ini menggunakan tarif 2% tadi ya. Karena kan dia merupakan jasa, berarti tarifnya itu eh, 2% dikalikan dengan 38.850.000 ini. Oke, karena apa namanya? Karena pencatatan kas dan PPh 23 itu di debit. Nah, untuk yang dikreditnya itu ada pendapatan sewa mesinnya. Untuk pendapatan sewa mesinnya itu tetap di harga sewanya, di harga awalnya di 38 juta ini. Dan untuk PPN keluaran atau hutang PPN itu ada di 4.273.500. Nah, eh, untuk jurnal pencatatan PT Makmur Industri yang membayar sewa atau atau pengguna jasanya itu dia mencatat di beban sewa mesin dan PPN masukan sebagai debit yaitu sebesar 38.850.000, dan apa namanya PPN masukannya itu sebesar 4.273.500, dan hutang PPh 23-nya 777.000, kasnya itu 42.346.500. Karena catatan sedikit nih, oh, misalnya si PT Industri itu bukan PKP, kan di soal kan yang dijelasin yang PKP cuma PT Harapan Bangsa ya. Jadi PT Industri, PT Makmur Industri sebagai konsumen, konsumer itu kalau misalnya dia bukan PKP, berarti PPN-nya itu dikenakan dalam ini apa namanya? Distorkan ke beban sewa mesinnya. Jadi apa namanya? PPN masukannya itu dijadikan beban sewa mesin. Semisal si PT Makmur Industrinya itu bukan PKP ya, karena kan nggak ada PPN yang dia keluarin atau PPN yang dia bayar gitu. Nah untuk contoh soal 3 dan 4 ini sama kayak apa namanya soalnya kayak 1 dan 2, tapi bedanya itu konsepnya. Jadi kalau misalnya yang 1 2 itu yang PKP, yang nomor 1 itu PT Harapan Bangsa non PKP nih. Nomor 2 PT Harapan Bangsa itu PKP. Nomor 3 PT Harapan Bangsa PKP juga. Tapi 38.850.000-nya ini itu udah termasuk PPN. Jadi otomatis kita harus mencari PPN-nya dulu kan. Nah, untuk mencari PPN-nya itu simple. Itu ada di sini. Sorry. Untuk mencari PPN-nya itu tinggal dikurangin aja. Jadi 38.500.000 ini dikali apa ya pokoknya bahasanya. Seingat gua dikali 11, sorry bukan 11. Oh iya 11 per 111 seingat gua. Ya pokoknya ya inilah rumusnya. Mungkin ini agak tipu ya. Harusnya ini bukan 38.250.000, tapi 38.850.000 dibagi 1,11. 1,11 ini tuh didapatkan dari ini. Kan kalau misalnya PPN itu kan tarifnya 11% ya. Otomatis dia itu 0,11. Nah, gimana kalau misalnya barang tersebut itu udah termasuk PPN? Otomatis yang 100-nya itu kan ditambah lagi ada PPN-nya. Berarti
11/111. Itu konsep utamanya. Seharusnya konsep utamanya begitu. Nah, untuk jurnal pencatatannya sendiri itu ada PPh tiga terutang. Kita cari dulu PPh tiga terutang itu berapa. Habis itu kita juga nyari PPN-nya berapa. Karena di sini kan kita udah tahu nih eh, biaya sewanya itu 35 juta belum termasuk PPN. Jadi PPN-nya itu sebesar 3.850.000 dan biaya DPP-nya itu 35 juta. Jadi untuk penghitungan PPh 23-nya itu 35 juta dikali 2%. Kenapa enggak yang 38.850.000 sebagai DPP PPh 23-nya? Karena 38.850.000 ini itu udah digabung sama PPN. Jadi kan kalau misalnya DPP PPh 23 itu kan nggak boleh eh, ada PPN-nya ya. Jadi pure harga sewanya. Oke, jadi itu. Untuk pencatatannya, kalian bisa lihat sendiri aja di sini ya. Karena kalau gue jelasin secara detail itu bakal makan waktu lumayan lama. Karena kita masih banyak lagi materinya yang bakal kita bahas. Dan untuk nomor 4, PT Makmur Industri membayar sewa mesin kepada PT Harapan Bangsa non PKP sebesar 38.850.000 sudah termasuk PPh 23. Nah, kalau misalnya ada kasus kayak gini, dia itu biasanya dipakai metode gross up. Nah, jadi sesimpel begini, kan tarif PPh tiga ini dia itu kan 2% ya. Jadi 38.850.000 ini itu udah termasuk 2% ya. Jadi kita tinggal dikurangin aja. Kalau misalnya 100% itu kan 38 juta ini. Nah, gimana kalau misalnya kita dikurangin 2%? Jadi 38.850.000 ini dibagi 98%. Nah, otomatis itu kita dapat uh, apa namanya? Kita dapat DPP-nya sebelum dipotong PPh 23. Nah, karena dia itu non PKP jadi dia nggak dicatat ya PPN-nya karena dia nggak dipungut. Eh, mungkin itu aja yang bisa gue jelasin soal PPh 23. Ada yang mau bertanya yang masih masih belum ngerti bisa di chat atau di kolom chat Zoom ya. Atau misal bisa di apa namanya? Kalau misalnya eh, apa namanya? Sorry. Kalau misalnya kalian benar-benar kayak gue pengen tahu banget nih PPh tiga itu eh, apa pengenaannya kayak misalnya kenapa dia dicatatnya sebagai hutang kenapa itu bisa aja on mic nanti gue jelasin langsung. Eh, oh ya untuk notes juga nih beban pajak tidak boleh menjadi pengurangan dalam perhitungan SPT tahunan dan itu absolut ya karena di sini kan ada pencatatan nih beban pajak nih ini beban jadi untuk apa namanya si PT Makmur Industri yang merupakan konsumennya atau yang membayar sewanya gitu kan yang pasti kasnya berkurang dan bebannya bertambah kan. Beban yang bertambah itu ada juga beban pajak atau beban yang dia pungut dari jasa yang dikeluarkan oleh PT Harapan Bangsa. Nah, beban pajak ini kan dia tuh wajib disetor ke pemerintah. Jadi nggak boleh digunakan sebagai pengurangan dalam penghitungan SPT tahunan. Artinya beban pajak, misalnya beban pajak PPh 21, PPh 22, 23 itu merupakan deductible expense dalam rekonsiliasi dalam rekon pajak. Jadi gitu untuk FYI-nya. Nah, oke. Ini beneran nggak ada yang mau nanya untuk PPh pasal 23? Silakan bisa on mic atau apa? Atau gue yang nggak on mic dari tadi. Oke, aman ya. Gimana ada yang mau bertanya? Kayaknya aman, Ray. Boleh dilanjut aja. Oke, aman ya. Nah, kita lanjut ke PPh pasal 4 ayat 2 atau yang biasa kita kenal PPh final. Nah, untuk PPh final ini itu merupakan pajak yang dikenakan dengan tarif dan DPP tertentu atas penghasilan
atau diperoleh dalam suatu tahun berjalan. Nah, kriteria PPh final itu merupakan objek yang dipotong itu secara final, itu dia tidak dihitung kembali dalam SPT tahunan. Jadi kalau misalnya kita mau mencatat SPT tahunan, itu tidak boleh dihitung sebagai pengurangan. Otomatis itu tidak boleh dikreditkan dalam PPh terutang kita. Yang kedua, itu biaya yang terjadi dalam memperoleh penghasilan tidak dapat dibiayakan secara fiskal atau non-deductible expense. Yang ketiga, pajak penghasilan yang dipotong tidak menjadi kredit pajak. Yang tadi yang gue bilangin, nggak boleh dikurangin apa pajak penghasilan tahunan dia di SPT. Nah, apa namanya? Penghasilan-penghasilan berikut yang dikategorikan sebagai PPh final itu ada empat. Sebenarnya bukan empat uang, ada banyak. Pokoknya intinya ada ini. Tapi yang commonly, yang biasanya orang itu jadi permasalahan itu ada empat. Yaitu yang pertama ada sewa tanah dan atau bangunan. Dikenakan tarif sebesar 10%. Nah, eh, sewa tanah dan atau bangunan ini itu bakal jadi permasalahan yang lumayan rumit. Karena kan kita juga belajar BPHTB dan PBB ya. Jadi PBB itu kan pajak bumi dan bangunan. BPHTB itu biaya peroleh hak tanah dan bangunan. Dan sewa tanah dan bangunan itu tiga hal itu merupakan hal yang mirip tapi beda. Kalau sewa tanah atau bangunan itu dikenakan pajak final, kalau BPHTB itu dikenakan, singkat gue final juga ya, tapi gue nggak tahu. Correct me if I'm wrong. Pokoknya BPHTB itu dibayarkan sekali doang ya, karena itu kan bea ya, bukan pajak penghasilan dan lain-lain. Dan untuk PBB itu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah untuk aset atau bangunan atau tanah yang kita miliki. Oke. Nah, tapi itu nanti kita penjelasannya pas di materi PPT PBB aja ya. Karena kita fokusnya sekarang ke PPA final aja. Nah, untuk tadi sewa tanah dan bangunan dikenakan tarif sebesar 10%. Untuk hadiah undian dikenakan tarif sebesar 20%. Apa bedanya PPh satu sama PPh final hadiah undian? Kalau PPh satu biasanya dia itu hadiah, bukan hadiah ya, uang pemberian hadiah atas juara. Jadi kalau misalnya ada contoh kasus, eh, Farel, dia itu menang lomba Mobile Legend dan diberikan hadiah uang sebesar 4 juta. Nah, 4 jutanya ini itu bukan PPh final, karena dia itu dikategorikan PPh satu. Kenapa dikategorikan PPh satu? Karena dia melakukan effort, dia menuangkan effort untuk mendapatkan hadiah tersebut. Otomatis itu bakal dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Kalau untuk pajak penghasilan final ini, yang hadiah undian, dia itu uh, secara istilah itu kayak uang mendadak. Kayak misalnya gue membeli suatu undian nih, karena untuk iseng-iseng aja. Ya ternyata gue menang nih, menang lotre gue. Nah, gue menang lotre sebesar 100 juta. Nah, karena itu gue tidak menaruh effort ke dalam perolehan lotre tersebut, ya otomatis itu bakal dipotong PPh final. Gitu konsep sederhananya. Nah, nah untuk yang ketiga itu ada pengalihan atau penjualan hak atas tanah atau bangunan dikenakan tarif 2,5%, kecuali untuk rusun itu tarifnya 1%. Nah, ini sama kayak tadi yang poin nomor satu sewa tanah dan bangunan itu mereka kan sama ya. Ada hubungannya dengan tanah dan bangunan dan ada juga hubungannya dengan BPHTB dan PBB. Nah, kalau misalnya kita pengen ngejual rumah atau tanah itu otomatis bakal dikenakan PPh final dong. Nah, kalau misalnya kita menjual rumah atau bangunan atau tanah itu bukan cuma PPh final doang nih, kita bakal dikenakan juga BPHTB. Makanya itu pajak dari pemerintahnya benar-benar rakus ya. Jadi kalau misalnya kita mau beli rumah nih, bakal atau mau ngejual rumah,
itu kita bakal dikenakan PPh final juga, ada juga BPHTB. Jadi ya, ya gitulah. Yang keempat, poin keempat itu pembayaran atas jasa konstruksi. Nah, untuk jasa konstruksi sendiri itu ada beragam ya. Ada mulai dari pekerja konstruksi sendiri, itu tarifnya 1,75%. Pekerja konstruksi sendiri yang tidak memiliki sertifikat sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi bekerja itu tarifnya 4%. Pekerja konstruksi eh, apa yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana ya pokoknya inilah tabel tarif jasa konstruksi. Kalau menurut gue sendiri nggak usah terlalu dihafalin ya, karena nggak mungkin soalnya bakal dikasih tahu cuman bapak ini merupakan pekerja konstruksi dan lain-lain. Kecuali kalau lo emang ngelakuin olimpiade bisa aja. Tapi kalau misalnya UAS kayaknya ini nggak bakal diperjelas sampai sedetail ini ya. Kayak misalnya jasa konsultasi instruksi dan lain-lain. Walau semisal ada di soal UAS, itu pasti bakal ada keterangannya. Kayak contohnya kayak eh, Bapak B melakukan bukan Bapak B sorry, PTB melakukan melakukan jasa konsultasi konstruksi kepada PTA dan tarif yang dikenakan itu sebesar 3,5%. Jadi biasanya itu di soalnya itu bakal dijelasin tarifnya itu apa, sorry tarifnya itu berapa. Nah, kita lanjut ke PPh final yang lebih luas. Rey, maaf sebelumnya eh, paling kita astornya aku extend sampai jam 1. Aman gak, Rey? Apa kamu masih banyak materinya? Jujur itu ya, aku kan ada 4 PPT yang aku bikin nih. Jadi kalau misalnya mungkin apa namanya penambahan waktunya agak sedikit lebih lama, kira-kira boleh nggak ya Teh? Sebenarnya balik lagi sih kesepakatan teman-teman masih mau sampai jam berapa. Tapi kalau saran aku sih sampai jam 1. Oke, guys, karena oke, gue izin memotong sebentar karena karena eh, eh, sabar. Karena PPT-nya itu ada 4 dan materi lumayan banyak, jadi opsinya bukan opsi sebenarnya nggak ada opsi ya. Jadi lebih memilih gimana nih guys? Mau dilanjutin mungkin sampai jam 3 atau jam 2, tapi seluruh PPT itu kelar, atau kita selesain di jam 1, tapi gue bahasnya cuman PPH Potput doang. PPN PPN dan PPN BM itu nggak gue bahas. Justru PPB BPHTB gue nggak bahas, dan pajak daerah juga gue nggak bahas. Jadi cuman gue bahas cuma satu PPT doang. Jadi gimana? Ada yang setuju buat penambahan waktu atau kita stop aja di satu PPT Setuju, Ray. Setuju sampai materinya beres. sampai materi beres? Oke, siap. Oke, oke, ini gue lanjutin aja kalau gitu ya. Jadi untuk PPh final sendiri itu terlepas dari 4 poin ini, yaitu yang sewa tanah, hadiah undian, pengalihan penjualan tanah, habis itu pembayaran atas konstruksi, itu ada yang lain. Jadi pajak penghasilan atas penghasilan bunga deposito atau tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia itu juga dikenakan PPh final. Nah, apa bedanya PPh final ini dengan PPh 23 tadi? Nah, kan 23 ini kan ada juga nih bunga termasuk premium diskonto, sorry, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian uang. Nah, apa bedanya pasal 23 sama sama PPh final yang ini? Kalau yang pasal 23 tadi, ini itu contoh kasusnya itu semisal gua sebagai PT, misalnya PT Tax Simulator mengutang kepada PTB. Nah, PTB ini mengenakan bunga atas hutang yang dikenakan ke PT Tax Simulator. Jadi kasusnya itu untuk tarif 15% ini itu bunga yang dikenakan atas transaksi PT antar PT. Jadi
perusahaan antar perusahaan biasanya. Makanya dikenakan penghasilan pasal 23. Tapi kalau misalnya bunga atas tabungan di bank itu baru dikenakan pasal PPh final. Dan ada syaratnya juga, tabungan serta tabungannya itu tidak melebihi 7.500.000. Jadi kalau misalnya di tabungan, so ya sorry, iya di tabungan itu di, enggak melebihi 7.500.000, nah itu tidak dikenakan PPh final atas bunganya. Oke, mungkin secara dasarnya itu kayak gitu ya perbedaannya. Pajak final dan PPh pasal 23 atas bunga. Jadi yang bisa disimpulkan itu, kalau misalnya bunganya itu dari transaksi pembelian, misalnya PTA dan PTB, itu make PPh pasal 23. Kalau misalnya bunganya atas tabungan di bank, itu make tarif PPh final sebesar 20%. Tuh. Nah, untuk eh, kategori kedua nih, PPh final dengan tarif 10% itu ada bunga dan atau diskonto lagi. Nah, bedanya dari yang tadi, yang 20% dan PPh pasal 23, ini tuh bunga obligasi, dari obligasi dan reksadana yang terdaftar oleh OJK. Jadi perlu kalian catat, untuk bunga itu ada bunga PPh pasal 23 atas transaksi jual beli antar PT. Yang kedua ada PPh final dengan tarif 20%, itu merupakan bunga bank, bunga atas tabungan bank. Yang ketiga itu PPh final, bunga atas penerimaan reksadana atau obligasi yang kita punya yang sudah terdaftar di OJK. Ada juga nih bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi. Nah, ada juga nih bunga lagi, bunga lagi, bunga lagi ya. Emang eh, pusing nih gue. Jadi ada 4 kategori bunga. Yang tadi bunga PPh pasal 23, yang kedua bunga final yang dikenakan atas tabungan bank. Yang ketiga bunga final dengan tarif 10% yang dikenakan atas perolehan reksadana dan obligasi. Dan yang terakhir itu perolehan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi. Jadi misalnya kita tergabung dalam suatu organisasi dan kita harus bayar nih, kita harus bayar uang tersebut ke koperasi supaya diolah. Nah, koperasi ini tuh menerapkan sistem bunga. Jadi bunga yang kita dapat dari uang yang kita taruh di koperasi itu bakal dikenakan pajak final dengan tarif 10%. Gitu. Jadi tarifnya sama lah kayak bunga eh, bunga dari reksadana obligasi itu sama 10% dan bunga simpanan koperasi juga 10%. Dan ini tuh ada syaratnya juga ya. Apa namanya? Simpanan itu juga harus lebih dari 240 ribu per bulan. Jadi kalau misalnya di bawah 240 ribu per bulan itu tidak dikenakan PPh final. Correct me if I'm wrong ya, kalau yang non non objeknya itu yang kurang dari 240 juta, kurang dari 7.500, kalian bisa melakukan searching sendiri ya kalau untuk batasan-batasannya itu. Karena gue sendiri kayak masih agak bingung kalau soal batasannya itu. Nah, kita lanjut. Untuk poin ketiga, tarif 10% itu ada di penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Kita lihat tadi apa namanya di slide apa sebelumnya itu kan ada sewa tanah dan bangunan itu tarif 10% ya. Nah, di sini juga sama nih. Penghasilan dari sewa tanah atau bangunan itu dikenakan tarif 10%. Ada juga penghasilan atas dividen yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, dividennya itu biasanya dikenakan tarif 10%. Nah, eh, untuk additional pajak final, itu ada penghasilan dari penjualan saham di Bursa Efek dan juga ada penghasilan
perusahaan modal ventura atau venture capital itu sebenarnya apa pembahasan ini lumayan deep ya karena apa namanya penghasilan dari perusahaan modal ventura itu atau venture capital itu ngebahas di sisi finance. Jadi kita asumsikan ya perusahaan itu sebuah perusahaan. Nah, kita nggak usah ngebahas soal konsep model venturanya itu, model venturanya. Nah, untuk yang tadi penghasilan atas penjualan saham di bursa efek dan juga